Selamat datang kembali adik-adik. Selamat datang di sesi part 2 dari pertemuan 11. Nah, kita sekarang akan melihat hasil-hasil dari penerapan filter yang sudah kita bahas pada bagian atau sesi sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan 3 buah filter ya. Kita bahas di sana yaitu dengan menggunakan mean filtering, kemudian Gaussian filtering, kemudian menggunakan yang terakhir adalah median filtering. Nah, dalam kita melihat kemampuan dari reduksi noise itu, nah kita akan menggunakan sebuah citra yang mengandung noise, salt, and pepper. Nah, di sini bisa kita lihat adik-adik. Ini adalah noise berupa salt and pepper. Jadi ada noise di sini, ada warna putih, warna hitam gitu ya, yang terkandung di citra ini. Nah, kita akan pertama melihat dari penerapan mean filtering. Nah, di sini saya gunakan perbedaan atau variasi dari kernel, ukuran kernelnya. Nah, yang pertama kita gunakan kernel dengan ukuran 3. Nah, kita bisa lihat. Ini adalah hasil dari kernel dengan ukuran 3. Mungkin adik-adik bisa lihat di layar. Nah, noise-nya masih kelihatan ya. Tetapi image-nya juga masih terlihat kontras seperti itu ya. Jadi image-nya, objeknya masih terlihat jelas, tetapi noise-nya masih terlihat gitu. Ada bintik-bintik gitu yang banyak. Nah, kita coba zoom. Nah, ini dia. Tetapi warna bintiknya coba adik-adik lihat sudah mulai ngeblur, artinya smooth dia. Ya. Nah, kalau yang di bagian kiri image aslinya itu terlihat jelas putihnya. Nah, kalau yang di sini itu masih terlihat atau sudah terlihat lebih smooth. Nah, tetapi image-nya masih terlihat bagus objeknya. Seperti itu ya, tidak terlalu ngeblur, masih jelas. Nah, kemudian variasi berikutnya saya gunakan ini yang jumlahnya 7. Jadi kernelnya adalah 7 kali 7. Nah, coba kita lihat. Bintik-bintiknya sudah mulai tidak kelihatan. Tetapi efeknya apa? Efeknya adalah objek water di belakangnya ini juga terlihat ngeblur gitu ya. Jadi tidak jelas. Jadi ya itu adalah efeknya karena kita menggunakan memproses semua pixelnya gitu ya. Sehingga noise-nya menjadi lebih smooth. Begitu pula objek belakangnya juga akan terbawa smooth. Bisa dilihat. Nah, kalau kita zoom, kita lihat maka ininya sudah semakin smooth dia ya. Nah, kemudian kernel yang terakhir kita coba ini adalah dengan ukuran 9 kali 9. Ini bisa ada dilihat sini. Oke, yang ini. Nah, bintiknya makin halus dia, makin smooth. Tetapi objeknya, objek yang di belakangnya ini juga sama menjadi tambah ngeblur dia. Artinya tingkat blurnya makin tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh hasil ketika kita menggunakan min ya, ketika filter min ya, kita bisa lihat ini ya. Nah, lihat lebih smooth dia. Saya kira lihat ya, lebih smooth atau lebih halus nih ya. Tetapi objeknya juga akan terlihat lebih ngeblur juga atau smooth. Nah, itu adalah efeknya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lakukan itu adalah dengan menggunakan Gaussian blur. Nah, di Gaussian blur ini pun saya akan menggunakan variasi dari kernelnya. Yaitu kernel yang pertama kita gunakan kernel dengan ukuran 5 kali 5. Kemudian yang kedua kita lakukan dengan kernel yang lebih besar gitu ya, adalah 11 kali 11. Nah, kita coba lihat. 5 kali 5 dan 11 kali 11. Nah, di sini kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari Gaussian filter, yaitu 5 kali 5. Nah, kita lihat dia masih keabuannya terlihat, tetapi jauh lebih smooth. Nah, tetapi objek belakangnya pun masih tampak jelas, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang yang 11 kali 11. Nah,
Bisa dilihat, nah, sama. Semakin besar filternya, itu karena tetangga yang digunakan lebih banyak, gitu ya, sehingga menjadikan pixel yang terkena efek itu atau yang mempengaruhi sebuah pixel. Jadi sebuah pixel itu dipengaruhi oleh tetangganya, semakin banyak dipengaruhi, maka kemungkinan dia akan lebih dekat dengan tetangganya itu. Seperti itu. Kalau dia 3x3, maka dia akan dekat dengan 8 tetangganya. Semakin gede, akan semakin dekat dia dengan lebih banyak pixel tetangganya. Seperti itu. Oke, ini adalah yang Gaussian filter. Yang atas ini adalah dengan kernel 5x5 yang berbeda dengan ukuran kernel 11x11. Nanti kalian bisa coba buat juga dengan ukuran kernelnya yang berbeda. Seperti itu ya, Dek ya. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat adalah dengan menggunakan median filter. Nah, ini adalah median filter yang saya gunakan adalah ukuran kernelnya adalah 3x3. Nah, oke, bisa lihat. Nah, coba kalian perhatikan. Memang kalau noise-nya berupa salt and pepper itu cenderung, jadi tidak pasti ya, cenderung itu kalau kita menggunakan median filter itu akan lebih bagus hasilnya. Kenapa? Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat, yang pertama kita lakukan itu adalah mengamati datanya. Datanya harus kita amati. Coba adik-adik lihat. Misalnya, titik putih ini. Nah, titik putih ini. Ya, di kursor saya. Nah, tetangganya ini adalah berwarna hitam. Full. Sehingga ketika itu adalah akan dimediankan, kita sorting dulu kan nilainya 9 pixel tersebut. Nah, kemudian kita ambil nilai tengahnya, itu akan relatif berwarna hitam. Begitu juga hitam yang ini. Kita sorting, maka akan relatif hitam ini akan hilang, digantikan dengan pixel tetangganya ini. Makanya hasilnya akan terlihat bagus. Nah, paham ya sampai di sana? Kalau kita hal yang perlu kita lakukan pertama adalah paling penting adalah amati datanya. Nah, amati citranya. Coba kita lihat kok noise seperti ini. Nah, tetangganya ini gimana? Tetangganya ini akan mempengaruhi satu titik ini. Cukup kita coba gunakan 3x3. Karena apa? Yang sekitar 3x3 ini yang relatif lebih homogen. Nah, ketika dia homogen, maka pixel yang ekstrim itu akan digantikan oleh pixel yang homogen. Begitu pula, jika kita di sampingnya, pixel putih ini misalnya masuk, tetapi sisanya itu adalah pixel yang mirip, maka putihnya akan berada di bagian depan atau bagian belakang sortingnya. Kalau sorting mungkin yang putih itu ada di bagian belakang ya, 255. Kalau yang hitam itu berada di hitam pekat itu di depan. Tapi yang tengah-tengah itu, isinya itu adalah tetangganya. Nah, sehingga itu akan menjadi nilai tetangganya itu yang mewakili atau daerah sekitarnya itu yang mewakili. Oke, nah nanti kalian bisa coba kalian code beberapa filter ini, kemudian kalian bisa lakukan dengan variasi ukuran kernelnya. Nah, sebenarnya selain kalian menggunakan variasi ukuran kernel, kalian bisa melakukan adalah dengan satu filter, misalnya kernelnya 3x3, tetapi kalian looping 4, 5 kali, 10 kali. Nah, itu hasilnya akan berbeda lagi. Oke, kalian bisa coba itu. Nah, di eksplorasi silahkan. Jadi misalnya satu citra, kalian kenakan kernel misalnya Gaussian atau min, tetapi kalian lakukan 3 kali, gitu ya. Dengan kernel 3x3, kemudian hasilnya itu dikenakan kernelnya lagi 3x3, dan lihat hasilnya. Daripada kalian menggunakan kernel ukuran 9x9. Nah, kalau kita menggunakan 3x3, kalau di looping, artinya mereka hanya melihat tetangganya itu sebanyak 8. Tetapi 3 kali dilihat seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan konsepnya. Oke, nah, mungkin itu yang bisa kita bahas dan saya tunjukkan hasil-hasil dari filteringnya. Silahkan adik-adik mencoba itu ya, code dengan menggunakan filter ini dan image yang digunakan bisa menggunakan image yang sama. Ini saya ambil dari Wikipedia dengan judul itu adalah Salt and Pepper Noise. Oke, mungkin sekian adik-adik semua.
selamat melanjutkan kembali kegiatannya, tetap sehat dan tetap semangat. Oke.